direksi baik dari Jasa Raharja maupun dari Jasindo. Pak Dirut, tentu saya memberikan apresiasi terhadap kinerja yang tadi disampaikan, meski terdistorsi dalam 2 tahun terakhir ini yang juga berakibat terhadap laba bersih turun gitu ya. Namun tadi liability-nya saya kira juga bagus, bisa ditekan lebih rendah. Namun demikian saya secara umum menilai bahwa memang paling enak seperti yang tadi Bung Rudi sampaikan, bahwa asuransi Jasa Raharja ini paling enak karena otomatis bayar, preminya jalan terus, mengalir terus preminya, sepanjang bahwa regulasinya menunjang. Bahkan kalau mau meningkatkan pendapatan gampang, tinggal regulasinya tambah lagi, preminya naikin lagi melalui regulasi, pasti akan meningkat. Begitu ya Pak? Nah memang menurut saya ya semestinya BUMN-BUMN yang tentu bisa memanfaatkan regulasi ini bisa tumbuh. Dan yang saya maksud bisa tumbuh, bagaimana Jasa Raharja bisa melakukan diversifikasi usahanya. Jadi jangan kemudian juga terpaku kepada usaha-usaha yang ini menjadi pohon utamanya gitu. Pohon utamanya adalah bagaimana mendapatkan premi dan keuntungan dari setiap pemilik kendaraan. Nah yang kedua, dari sistem pelayanan saya kira sudah lebih bagus. Tadi saya coba sistemnya jalan Pak untuk memonitor itu, dan kecepatan untuk bisa memberikan pelayanan menurut saya ini juga harus menjadi contoh, karena tadi bahwa preminya lebih mudah, lebih pasti, dan ini bisa menjamin masa depan Jasa Raharja. Yang ketiga yang dalam pandangan saya penting mendapatkan perhatian adalah Jasa Raharja bagaimana memberikan layanan yang lebih luas. Utamanya coba dipikirkan, kan Jasa Raharja kalau kecelakaan tunggal kan tidak di cover, betul ya Pak ya? Kan kecelakaan itu tidak diinginkan gitu loh, sama-sama tidak diinginkan, mau tunggal mau ganda gitu loh, atau ada penyebab dua pihak gitu. Nah ini kalau misalkan bus masuk jurang gitu, itu dapat nggak dari Jasa Raharja? Karena umum, karena ada premi dari setiap penumpang umum. Kalau mobil pribadi masuk jurang, nggak ada. Nah itu maksud saya. Artinya bahwa rasa keadilan untuk bisa memberikan pertanggungan terhadap para pemilik polis semestinya berlaku sama. Apakah kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan yang disebabkan oleh sebab dan akibat gitu. Oleh karena itu coba dipikirkan saja Pak Arifan ya, bagaimana juga mengcover ini. Jangan sampai orang tabrakan dua motor jeger, dua-duanya dapat asuransi, tetapi begitu dia tergelincir nabrak pohon nggak di cover asuransinya. Padahal sama-sama mereka membayar premi, sama-sama mereka juga sebetulnya menjadi pendapatan di Jasa Raharja, tapi perlakuannya bisa berbeda. Nah ini yang sampai saat ini saya belum ketemu gitu loh, mikirnya apa ini gitu loh ya. Ukuran juga bagi saya kalau asuransi risk based capital, kalau tadi di atas 300%, 700, saya kira ini sudah sangat memadai. Tetapi lagi-lagi saya melihat industri asuransi ini apakah memang risk based capital itu di atas kertas atau memang uangnya ada gitu. Karena kan kasus Jiwasraya ketika belum terungkap terjadinya ras untuk mengambil investasinya pada waktu itu, kan tenang-tenang saja gitu. Tapi ketika kemudian ada sebab kemudian terjadinya ras, ini baru kelihatan
bahwa memang di dalamnya tidak ada uangnya gitu. Ternyata uangnya juga dipergunakan oleh para pemain finansial yang nggak benar gitu. Dan tidak ada sistem yang prudence yang dikuatkan sehingga kebocorannya kemana-mana gitu. Dan bahkan saya percaya betul kalau mau ditelusuri kasus Jiwasraya itu akan kemana-mana itu, mengalirnya akan kemana-mana. Tapi ya sudahlah, hukum sudah menetapkan atau sudah memberikan ketetapan, sehingga dalam pandangan saya ya itulah kasus Jiwasraya. Tapi lagi-lagi dalam pemikiran saya, jangan-jangan ini hampir terjadi pada setiap perasuransian, apalagi asuransi jasa raharja yang ini dibangun oleh regulasi dengan pendapatan yang pasti, dan kemudian tadi masih banyak kesangsian dalam sistem investasinya. Ini benar nggak gitu? Bahkan kalau bahasa sederhananya, duitnya ada nggak sih itu sebesar itu? Gitu Pak Rifan. Di mana sih? Coba. Di sini di obligasi ada uangnya sekian. Oke lah kalau obligasinya pemerintah pasti gitu ya. Tapi kalau misalkan ada di financial market gitu, ada nggak sih? Bener nggak ini pertumbuhannya? Coba buktikan gitu kan. Terus kalau kemudian ada di satu lagi apa nih? Di saham ya, di saham tadi pasar keuangan, satunya lagi reksadana, ada nggak di reksadana? Coba tunjukkan itu. Nah, ini maksud saya, ini untuk memberi jaminan kepada publik, karena industri asuransi itu adalah industri kepercayaan. Jadi tanpa orang percaya terhadap asuransi, asuransi tidak akan pernah maju gitu. Beda dengan bank, bank itu sebetulnya menjadi industri yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dia tidak bisa menyimpan uangnya di bawah bantal, harus menyimpan kepada bank gitu ya. Nah kalau industri asuransi, kalau orang nggak trust, nggak percaya, ngapain masuk asuransi gitu. Uang asuransinya juga susah, tidak mengcover kita. Tapi secara umum saya kira jasa raharja baik menurut saya gitu ya. Kemudian Jasindo, Pak Dirut, memang ini yang harus ada treatment khusus menurut saya gitu ya. Bahkan kalau bisa Jasindo ini Pak Sarmuji mungkin harus diberikan PMN lah gitu ya, supaya darahnya ini HB-nya cukup gitu. Harus ada transfusi gitu. Karena pertama indikatornya jelas. Jasindo sebagai asuransi yang mengcover para pejabat bahkan gitu ya. Dan ini juga mengcover dari tingkat atas sampai tingkat bawah, sampai tingkat para petani. Tapi tidak diberi kepercayaan untuk menjadi asuransi yang mengcover COVID-19. Betul Pak ya? Kan ini tingkat kepercayaan menurut saya. Kenapa Jasindo tidak bisa menjadi asuransi pelaksana klaim terhadap COVID-19? Ini pertanyaan saya besar ini gitu. Kok yang lain-lain bisa gitu? Pada waktu saya kena COVID nggak berguna itu Jasindo itu gitu. Untung staf Bapak baik-baik di sini, cepet tanggap gitu ya. Meskipun tidak di-cover oleh asuransi, tapi diberikan jalan, dimudahkan, dicarikan rumah sakit gitu. Saudara Alek itu bagus menurut saya tuh. Tadi memuji, ada yang memuji juga anggota ya. Pak Nanta tadi saya dengar memuji juga. Ya saya harus memuji juga gitu. Anak ini baik gitu dalam melayani nasabah. Dan kadang-kadang juga begini Pak, coba pelayanan prima itu harus benar-benar dilakukan sehingga orang interest gitu loh, orang minat gitu. Jangan sampai begitu kita mau nebus obat, terus argumentasinya banyak sekali. Oh ini kategorinya kosmetik, kategorinya ini. Jadi macam-macam gitu loh. Menurut saya layani aja dulu. Kalau ada hal yang kemudian ini dianggap tidak pas, ya tinggal dikomunikasikan dengan para pengguna gitu. Jangan kemudian kita dihambat dalam transaksi yang sebetulnya itu membutuhkan kecepatan gitu. Nah kalau tadi jasa raharja bisa jemput bola, mempercepat dari golden time yang 30 menit menjadi 15 menit. Bahkan kalau sistemnya berjalan bisa lebih cepat, begitu kecelakaan masuk rumah sakit langsung dilayani, langsung kemudian ada petugas dengan sistem. Ya menurut saya Jasindo harus seperti itu gitu. Nah sepanjang bahwa tidak bisa melakukan seperti itu,
ya tidak ada kepercayaan dan interest dari publik. Padahal Jasindo ini menjadi pelayan gitu, menjadi asuransi yang melayani berbagai produk yang ini bisa dilayani oleh Jasindo. Saya bangga terhadap Jasindo. Bahkan dulu pada waktu saya menggagas asuransi pertanian, itu saya penggagasnya Pak. Dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2013, kemudian melahirkan legitimasi untuk pelaksanaan asuransi jasa pertanian, itu saya Pak, ketua panjanya gitu. Dulu masih Pak Budi dirutnya. Jadi kalau kemudian juga kemarin saya beberapa kali mendapat pengaduan dari petani bahwa gagal panen ketiga tidak di cover, ini juga bagi saya mungkin menjadi pertanyaan gitu. Saya kemarin mendapatkan pengaduan bahwa para petani itu kalau pengaduan pertama atau gagal panen pertama diganti, betul ya? Gagal panen kedua masih diganti, tapi tahun ini gagal panennya ada 3 kali, itu nggak diganti lagi, betul nggak itu? Coba ada yang bisa menjawab nggak singkat, betul atau tidak? Silakan interaktif. Kalau ini menyangkut petani masalahnya. Kalau mau dijawab sekarang boleh, nanti boleh. Ini aja, betul atau tidak itu aja. Pak Samuel coba. Pak, izin Pak. Tidak ada yang mengecualikan itu dari aturan main kita. Bahwa tidak ada batasan cuma bisa 2 kali, 3 kali. Sebatas yang saya tahu ya Pak ya. Polis itu berlaku untuk 1 tahun atau untuk sekali masa panen? Per musim tanam. Per musim tanam. Per musim Kalau tanam. dalam musim tanam itu terjadi 3 kali gagal panen, diganti atau tidak? Dalam musim tanam itu. Kan musim tanam itu hanya 2, Ya. Asep sama Okmar. Iya. Betul kan? Nah, kalau asuransi itu dibayar premi untuk masa tanam Asep, dalam masa tanam Asep itu April September singkatannya. Okmar itu Oktober Maret gitu ya. Nah, kalau masa tanam Asep itu di cover untuk berbagai kerugian atas produksinya, kalau 3 kali gagal panen atau 3 kali gagal tanam, mereka diganti atau tidak? Ya, makasih Pak. Jangka waktu kita 1 musim tanam dan harga pertanggungannya 6 juta per hektar. Betul. Itu Pak ya. Betul, tahu saya, tahu. Ya, jadi kalau ada klaim dalam 1 musim itu lebih dari sekali, mau izin? Ya, boleh kolega saya langsung jawab ya, silakan, Pak, ya? siapa aja yang jawab boleh. Ini konstituennya Pak Sarmuji supaya juga tahu nanti. Bapak pimpinan dan Langsung aja, ya. Mohon izin bahwa memang kontrak kita itu Pak premi ya 180.000 dengan limit ganti rugi maksimum 6 juta rupiah Pak. 6 juta. Nah, Ya. jadi kalau misalnya klaimnya masih di bawah 6 juta itu masih bisa. Namun kalau 1 kali panen sudah mencapai 6 juta atau lebih, berikutnya tidak boleh Pak. Berarti bukan dijamin asuransi dalam 1 kali masa musim tanam, tetapi dalam 1 musim tanam dengan batas angka tersebut, kan begitu. Ya, benar. Kalau klaimnya 2 juta, ya berikutnya masih ada. Tapi kalau sudah melampaui 6 batas 6 juta, maka tidak diganti. Tidak diganti. Begitu ya? Benar Pak. Clear berarti. Clear, Pak. Ini yang menurut saya harus menjadi pengetahuan bersama. Jangan sampai kontrak mereka 1 musim, mereka menganggap bahwa para petani setiap gagal ini pasti akan mendapatkan pergantian ataupun klaim sebesar 6 juta pada setiap gagalnya. Karena setiap gagal pasti mereka akan mengambil klaim yang tertinggi 6 juta. Pasti itu. Nah, ini harus jelas sosialisasinya. Maka itu sosialisasi Jasindo juga terkait dengan asuransi pertanian ini harus jelas kepada masyarakat gitu. Sehingga betul-betul para petani paham. Jangan sampai mereka berharap-harap ya, berharap-harap tapi kemudian tidak mendapatkan pergantian. Terakhir Pak Sarmuji, Pak Dirut, kami di DPR ini dulu juga pernah menggunakan InHealth ya. InHealth itu punya Mandiri ya. Itu layanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan Jasindo. Jasindo itu pakainya apa namanya?
PIP-nya apa itu namanya? Produknya. Jam Kestama. Menurut saya jauh sekali pelayanannya, ya. Sehingga tolonglah ini diperbaiki gitu. Nah, karena gini perbandingan saya. Kalau kepada mitra Bapak saja pelayanannya kurang prima, apalagi kepada rakyat gitu. Apalagi kepada masyarakat. Saya memaklumi gitu ya, memaklumi terhadap situasi dan kondisi perusahaannya Asuransi Jasa Indonesia. Saya memahami. Saya tahu gitu karena beberapa kali rapat saya dengan Pak Robert di AFJ Live juga bagaimana situasi dan kondisi Jasindo kami tahu gitu ya. Tetapi pelayanan ini kan menurut saya tidak mahal sebetulnya. Pelayanan itu tidak mahal gitu. Paling tidak orang sakit itu kalau nggak diperiksa dokter, disapa saja sudah senang gitu. Jadi tolonglah yang begini-begini Jasindo coba tingkatkan gitu ya. Maka itu saya kenapa diperbandingkan dengan Inhealth gitu ya. Karena kalau dibandingkan dengan Inhealth jauh, karena kami kalau terjadi misalkan sedang kunjungan kerja ke luar negeri misalkan sakit, itu di rumah sakit tertentu itu masih bisa di cover. Bahkan kita juga masih bisa reimburse. Jasindo kan nggak bisa reimburse gitu. Nah ini yang menurut saya coba direkonstruksi atau direstrukturisasi kembali sistem dan kegunaannya, sambil menurut saya kami juga di Komisi 6 memiliki tanggung jawab besar lah terhadap BUMN di perasuransian ini, sehingga saya mengusulkan sebetulnya kalau Jasindo memang HB-nya kurang ya kita transfusi lah gitu ya, supaya juga kemampuan keuangannya seperti reasuransi kemarin kita bisa berikan PNM seperti Askrindo, Jamkrindo kan juga diberikan PMN. Menurut saya asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo juga penting karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Jasindo juga sebagai pelaksana asuransi pertanian menurut saya juga harus diperluas. Jangan karena cash bahwa kasus kasuistiknya semakin tidak menguntungkan kemudian volumenya diperkecil. Ini menurut saya tidak fair juga gitu ya. Jadi sama-sama lah kita bisa mengendorse juga untuk Jasindo mendapatkan berbagai kemudahan dan mungkin fasilitas yang lebih memadai dari pemerintah karena ini adalah milik negara. Tapi pada sisi lain menurut saya juga tingkatkanlah pelayanan kepada masyarakat, utamanya yang saat ini menjadi tulang punggung terhadap asuransi gagal panen, asuransi peternakan, asuransi perkebunan adalah Jasindo. Terima kasih Pak Sarmuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herman Khairon.